Uh, so mungkin yang the first one, penyuluhan hipertensi. You mentioned that you want to do a PowerPoint, so it will be audio visual media, right? Siapa yang akan jawab ini? Semua grup ke? Semua ahli grup 9 ya? Jadi I would like to ask, can you elaborate a bit on the PowerPoint media on the penyuluhan hipertensi? For example, what are you going to talk about in the PowerPoint? And then how many slides? How many slides of PowerPoint? How many? What is the duration of that PowerPoint when you present the PowerPoint? Baik, terima kasih Prof atas pertanyaan ini. Jadi untuk PowerPoint yang akan kami gunakan itu kurang lebih mencakup terkait pengertian hipertensinya, faktor risiko yang dapat mengakibatkan hipertensi, ada juga aturan pola makan. Di situ dijelaskan ada terkait konsumsi gula per harinya, garam per hari, protein dan lemak, serta buah-buahan dan sayuran. Setelah itu ada tips-tips untuk mengontrol hipertensi dan juga komplikasi hipertensi itu bisa terjadi penyakit apa saja. Dan yang terakhir itu ada pencegahan hipertensi berupa cerdik yang terdiri dari cek kesehatan secara rutin, adanya lah nyalakan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Selain itu ada untuk pengambilan hipertensi dengan patuh, yaitu terkait periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter, atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur, tetap diet dengan gizi seimbang, upayakan aktivitas fisik dengan aman, serta hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogenik lainnya. Oke, Seperti itu, Prof. bagus. Yang itu I agree. Bagus kandungannya. How about the early sign and symptoms? Agar penduduk atau community dia alert atau aware the early signs of sign and symptoms of hypertension. For example, recurrent headache. Is it included inside your PowerPoint? Ada dimasukkan tidak di dalam PowerPoint? Ada. Di Sign and symptom. PowerPoint-nya belum termasuk itu, Prof. Jadi pada pendapat saya penting juga tadi fasa dipanggil apa ya, fasa ya? Namanya fasa ke? Yes, Prof. Okey, fasa tadi ada mention komplikasi hypertension. Yes, saya rasa saya setuju itu very important. Tapi boleh juga ditambah in addition, includekan the early signs, because kalau di public health dengan health promotion, we want to catch the population early as possible. So let's say we can advise them umurnya. Saya tak tahu mungkin di demografi di Indonesia mungkin sama. Kalau di Malaysia 35 years and above, we want to advise them to get annual medical check-up. So blood pressure, glucose ya. 35 and above, we advise them pergi jumpa doktor untuk saringan kesihatan. Jadi then tanda-tandanya headache, recurrent headache ya, maybe blurred vision, like that. Early sign and symptoms of hypertension need to be included in the PowerPoint. And then, okay, good, that one. Good that you want to do the pre and post. I think that is very important because you want to know the before, the knowledge or practice, and then the after. So to see your effectiveness of your penyuluhan hipertensi. Okay, that one is post bindu ya, post bindu desa. Okay, the second one, demonstrasi masakan. Yang ni siapa ya yang present tadi?
demonstrasi masakan. Okey, saya sekadar want to ask your opinion. Because you mentioned leaflet, you want to give leaflets to the penduduk. Adakah sesuai? Apakah status, can they read or can they understand to read on the leaflet? Yeah, this one ada demonstrasi masakan. So if you want to give like this, dia punya target ni di mana ya? Pos Bindu juga. Pos Bindu Desa kan ini? Di mana dia punya, where is your No, target group? Prof. Untuk tes IVA, itu kampanye tes IVA dilaksanakan di Desa Karangdadap untuk ibu-ibu PKK, kumpulan ibu-ibu PKK. Okay, so mereka boleh, I can understand. If you give the leaflet, they can understand. If they can understand, then it's okay. Cumanya your title is demonstrasi masakan. I thought it would be interesting if you can actually demonstrate the masakan. Like making some dish with Yeah. a low sodium in it, maybe, right? Yes, Kalian yes. masak nggak, guys? Atau kalian cuma memberikan leaflet aja? Oh, ya, izin menjawab Prof dan Ibu. Ya, di Ya. sini rencananya kami nanti untuk penyuluhan ataupun kampanye IVA ini, untuk kampanye yang hipertensi ini, akan mendemonstrasikan masakannya, gitu. Okay, so you will be Jadi kami akan kami akan memasak, memberikan demonstrasi di depan ibu-ibu ataupun sasaran secara langsung, begitu, Prof. Okay, excellent. That is very good. It will be interesting. Maknanya you give the leaflet and then you also demonstrate cooking in front of the ibu-ibu kan? Okay, good. Okay, that one. Okay. Then I go to the penyuluhan IVA, cancer cervix. Okay, ini ibu-ibu di Karangdadap. Okay. What is you mentioned lembar balik and lembar balik. What is lembar balik? Flip chart, Professor. It's like Flip when chart. you Flip flip chart. chart. Yeah, Okay. it's Indonesia, we call it lembar balik. Lembar balik. Okay. So you're going to do flip chart. So the flip chart, there will be somebody to explain to the ibu-ibu. Gimana, guys? Kalian bakal nge-flip chart pakai lembar balik sama ibu-ibu PKK atau gimana? Baik, izin menjawab Prof dan Ibu. Rencana kami itu untuk lembar balik lebih akan diberikan kepada kadernya, begitu. Mungkin di saat penyuluhan kami akan menjelaskan kepada ibu-ibu, tetapi nanti selanjutnya akan diberikan kepada kader di Desa Karangdadap yang nantinya bisa digunakan kembali oleh kader untuk kader ini misalkan ada penyuluhan lagi gitu ke beberapa desa, begitu. Okay. Prof. Sorry, Dr. Yudhir, what is kader? What is the kader? What is that? The terminology might be different for us. What is kader? Is it the officer or the nurse? Oh, kader is a volunteer who works to the community to give some education to the community. Volunteer, We come call from it the kader. community. Yeah, yeah. Usually kader is a woman who voluntarily wanted to give some education or help in the lowest level of health. Okay, that is inside the very good. society. Okay, thank you. That is good because you have somebody from the community to help promote the activities. Okay. Okay, how about the podcast? When students, you mentioned podcast, so who will be talking
Who will give the advice, the health promotion? Are you going to invite some expert or you yourself going to give the podcast? Baik, izin menjawab Prof. Ya. Terkait podcastnya itu, kami nanti akan tidak mengundang dari luar, tapi dari kami satu kelompok gitu untuk mengisi podcastnya seperti itu dengan materi-materi yang sudah kami cari dan dapatkan dari sumber-sumber yang valid gitu, Prof. Sehingga nantinya tujuan dari podcast ini jadi penyuluhan yang kami lakukan itu tidak hanya bisa didapatkan dari peserta di Desa Karangdadap, tetapi juga di luaran sana bisa menonton atau melihat podcast kami, jadi mendapatkan ilmunya juga. Yang rencananya podcast ini akan di-upload di YouTube, Prof. Okay, upload di YouTube. Okay. Are you tiada cadang ni sekiranya possible. I'm not sure whether it's possible or not, but it would be interesting if, let's say, you can get somebody who has gone through the program, the IV, who had done IVA. I mean, from the community. So they can tell experience, maybe it's a simple test, I have done it, it's easy, things like that. From the community, if you can get. If you cannot get, tak sempat, masa terlalu suntuk, then it's okay. But just to make it more interesting. Okay, so I think that's all for my comment. Overall, then another thing that I like is the calendar. I think that's very good idea from you all. Calendar 2025. So because ibu-ibu, this one especially both lah kan, for cancer boleh. This one for cancer. Oh, this one for cancer. Okay, because it's good because ibu-ibu selalunya dengan urusan rumah tangga, so very busy. Sometimes they forget the appointment. So it's good that you give this. They put it somewhere in the kitchen ke, or somewhere where they can see and they can be reminded of their appointment. Okay, this is good. Okay, I think Dr. Yudi, thank you. I think that's all my comments. Thank you very much, Prof. Rosita, for the comments. Is there any feedback you, from the Prof. group 9? Thank you, Prof. Okay, thank you very much, group 9. Thank you, Okay, terima Prof. kasih. Okay, all the best. Really good idea to give some souvenir made out of in the shape of calendars so that the target group could read the information and also could get the information towards the dates on 2025. Okay, next we'll jump to the next group 10. Are you guys ready? And please stay on camera if you have to present. All the members have to stay on the camera on. Okay. Group 10 times yours. You can present your presentation. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Prof. Rosita dan juga Ibu Nindya dan juga rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok 10 PKKM dari Kedung Banteng akan mempresentasikan mengenai program PKKM kami yang akan dilaksanakan di Puskesmas Kedung Banteng. Boleh di next? Untuk anggotanya terdiri dari Ramadan Wisnu, Zelda Hairina, Syifa Adenin Putri, Mas Bani Triyatna, dan juga ada Magid Saayu, saya sendiri, Ria Kalisa, dan juga Salma Sofia. Hipertensi sendiri merupakan penyakit kardiovaskuler atau tekanan darah melewati batas normal sistolik, di mana penyakit ini sangat umum dijumpai di masyarakat yang disebabkan oleh multifaktor. Hipertensi sendiri merupakan tekanan darah tinggi, yaitu di mana tekanan darahnya melewati batas normal sistolik, yaitu 140 mmHg atau melebihi dari tekanan diastolik 90 mmHg pada 2 kali pengukuran dalam waktu selang 2 menit. Hipertensi di wilayah Puskesmas Kedung Banteng merupakan kasus penyakit tidak menular tertinggi dengan jumlah penderitanya yang meningkat dari tahun 2022 ke 2023 sebanyak 718 jiwa, di mana penderita hipertensi sendiri ini didominasi oleh usia 15 sampai 59 tahun yang disusul dengan usia di atas 60 tahun.
Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kontrol tekanan darah secara berkala dan juga minum obat secara rutin menjadi permasalahan utama dalam penurunan angka hipertensi di Puskesmas Kedung Banteng. Untuk rencana program dan tujuan program dari PKKM ini ada 3. Yang pertama ada edukasi dan juga sosialisasi kartu sahabat hipertensi atau kartuku sehat yang akan disosialisasikan kepada kader. Yang kedua ada jemput bola lansia hipertensi, di mana kegiatan jemput bola ini akan mendatangi lansia hipertensi yang tidak datang ke posyandu. Dan juga kami akan memberikan kunjungan rumah yang mencakup edukasi mengenai cara pencegahan hipertensi, pengertiannya, lalu pengobatan, upaya penanggulangannya, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada edukasi hipertensi, di mana kegiatan ini bertujuan untuk menambah pengetahuan lansia terkait penyakit hipertensi, cara pencegahan, pengobatan, dan juga penanganannya. Untuk yang pertama, ada sosialisasi dan juga edukasi dari Kusehat atau Kartu Sahabat Hipertensi. Untuk Kartu Sahabat Hipertensi atau Kusehat ini merupakan kartu yang digunakan dalam buku pedoman pemeliharaan kesehatan lansia atau catatan kesehatan yang umum digunakan di puskesmas. Kartu ini akan berisikan kolom yang mencatat nama, tanggal lahir, alamat, tanggal kunjungan, berat badan pasien, tekanan darah pasien, dan juga obat yang diberikan. Untuk bagian belakang kartu akan dibubuhkan materi yang berisi tentang pengertian hipertensi, tingkatan hipertensi, dan juga pencegahan serta pengobatan hipertensi. Untuk tujuan kartu ini adalah untuk menambah pengetahuan kader terkait cara pengisian dan juga penggunaan kartu Kusehat, serta untuk mengenalkan para kader bagaimana cara monitoring lansia melalui kartu Kusehat ini. Untuk sasarannya adalah kegiatan ini menyasar kader posyandu dan juga lansia. Untuk outputnya, kartuku sehat ini agar dapat menarik minat masyarakat untuk hadir ke program kesehatan dalam pencegahan hipertensi serta mempermudah kader dan juga peserta dalam monitoring kesehatan peserta secara real time. Untuk kartu Kusehat atau kartu sahabat hipertensinya kami desain seperti ini untuk tampak depannya, di mana terdapat nama, tanggal lahir, dan juga alamat dari peserta posyandu. Lalu akan ada nanti diisi oleh kader dari nomornya, tanggal pemeriksaan, tensinya, apakah tensinya normal atau justru tinggi, lalu ada berat badannya, lalu ada pencatatan minum obat atau tidak, dan juga kesimpulannya apakah tensi dari pasien program hipertensi ini stabil atau tensinya turun atau justru tensinya meningkat, sehingga akan dapat menimbulkan kesadaran dari masyarakat sendiri untuk sering atau rutin mengikuti kegiatan posyandu di pos yang sudah ada disediakan. Next. Boleh di next. Mohon maaf, Prof. dan Bu Nindya juga teman-teman, ini sinyalnya sedang hilang karena lagi mati lampu. Ditunggu sebentar ya, akan dimuat ulang. Cari yang jaringannya paling kencang coba. Try to find another network with the strongest signal. Yeah, it's okay. Wait. To apologize, Prof. Rosita, because we have this, what is it called? Technical error towards the electricity. That's why our campus using generator instead of the electricity from the government. So yeah, the signal's kind of messing up around here, but Okay. hope you can stay with us. Okay, here we go. The Okay, students okay. already presented back. Silakan, Okay. Rico.
Oke, dilanjutkan ya. Lalu ini untuk tampak belakang dari kartu sahabat hipertensi atau Kusehat tadi, di mana kartu ini di tampak belakangnya akan memuat mengenai pengertian hipertensi, lalu tingkatan dari hipertensi, apakah tensinya normal, prehipertensi, atau justru sudah masuk ke tahap hipertensi. Lalu ada cara pencegahannya juga dan juga bagaimana kiat-kiat untuk mencegah hipertensi, lalu juga ada pengobatannya, apa saja pengobatan yang dapat diberikan. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Wisnu, dipersilakan. Ya baik, selamat siang Ibu India dan selamat siang Prof dan selamat siang teman-teman. Izin untuk melanjutkan presentasi dari teman saya. Ya, di poin kedua ini ada jemput bola lansia hipertensi. Mungkin bisa dilanjut. Ya, ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan dengan mengunjungi rumah pasien hipertensi dengan sasaran pasien hipertensi di posyandu Desa Beji yang tidak hadir di posyandu lansia. Dengan teknis pelaksanaan pasien hipertensi yang tidak datang pada kegiatan posyandu, dan nantinya tim PKKM akan memberikan informasi terkait hipertensi meliputi upaya pencegahan, dampak, dan pengobatannya. Dan tim PKKM dan pasien hipertensi akan melakukan sesi sharing terkait program hipertensi di posyandu, serta kendala yang dialami oleh pasien yang menjadi penyebab pasien tidak datang ke posyandu. Next. Oke, dengan output sebagai berikut. Yang pertama, memberikan edukasi kesehatan hipertensi kepada lansia atau peserta. Yang kedua, meningkatkan kesadaran dan kepedulian lansia untuk datang ke posyandu untuk memeriksa kesehatan. Dan yang ketiga, meningkatkan pengetahuan kader terkait monitoring hipertensi dari lansia. Lanjut. Ya, untuk poin yang ketiga, ini ada edukasi hipertensi. Next. Ya, untuk definisi singkatnya, metode edukasi hipertensi merupakan metode intervensi dengan penyuluhan, diskusi, dan sesi tanya jawab seputar penyakit hipertensi seperti definisi hipertensi, faktor risiko, dampak, pencegahan, dan pengobatannya dengan sasaran lansia dan usia produktif yang datang ke posyandu Desa Beji. Dengan teknis pelaksanaan, kegiatan yang pertama adalah pengisian pretest yang dilanjut dengan pengenalan kartu Kusehat. Yang kedua, pemberian materi edukasi mengenai hipertensi melalui metode ceramah. Dan yang ketiga, ada sharing session dan diikuti dengan pengisian post-test untuk mengetahui sejauh mana pemahaman yang didapat oleh lansia mengenai edukasi yang telah dilaksanakan. Ya, dengan output sebagai berikut. Yang pertama, memberikan edukasi. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan peserta. Yang ketiga, perubahan perilaku. Yang keempat, pengendalian hipertensi. Yang kelima, peningkatan kesadaran tentang pencegahan dini. Dan yang terakhir, ada pemberdayaan masyarakat. Oke, next, lanjut. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok 10. Saya kembalikan lagi ke Ibu Nindya. Terima kasih teman-teman kelompok 9. Prof. Rosita, time's yours. Okay, terima kasih Dr. Yudit. Terima kasih kelompok 10 ya, group 10. Okay, so targetnya adalah hipertensi. Jadi saya ingin clarification. Target suluhan ini adalah untuk kader ke ataupun masyarakat community yang lanjut usia itu. Which one is it? Is it for the elderly or is it for the kader tadi? Baik, Prof. Izin menjawab untuk sasarannya sendiri itu ada dari kader untuk sebagai fasilitator nantinya di kartu Kusehatnya itu, dan juga tentunya menyasar ke lansia yang sudah terkena hipertensi, serta sebagai upaya pencegahan juga kami juga menyasar ke usia-usia produktif. Okey, boleh saya lihat tadi kartunya, kandungan kartunya?
Okey. Yang ini saya rasa jelas dengan sebab yang bagusnya student sudah group 10 sudah sediakan warna ya. Dia punya so kita nampak from immediately kita nampak yang merah itu yang tinggi ya, yang hijau okey, yang kuning itu sederhana ya, stabil, tensi stabil. Jadi yang ini okey. Lihat di sebelah. Yang ini di belakang kartunya ya. Iya betul, Prof. Okey. Saya cuma kalau sekiranya untuk kader, rujukan untuk kader mungkin okey, mungkin sesuai. Tetapi jikanya untuk elderly, kalau fontnya kecil, tulisannya, ini dari segi praktiknya lah. Boleh baca ke nanti yang elderly itu, yang orang-orang yang berumur? Atau ini untuk anak-anaknya, apa dia punya caretakers, penjaganya. Macam mana tu? Sebab itu ada cara-cara pencegahan kan? Gimana teman-teman? Ini buat orang tua atau buat pendampingnya? Because the font is quite small ya, actually. Ya, I am worried if let's say kita beri kartunya kepada lansia, nanti dia tidak boleh baca. Okay. Sebab tak nampak It's kan. too small. Yeah, even So small. if they give Oh, it, yeah. Gimana teman-teman? Ini buat siapa? Baik, Prof. dan Ibu Nindya. Jadi untuk kartu kesehatannya sendiri ini ditujukannya untuk pendamping lansianya karena untuk lansianya sendiri kan sudah diberikan edukasi saat posyandunya secara langsung begitu, Prof. Okey, kalau pendamping mungkin anak-anaknya ya, itu saya okey, setuju. Okey, baik. Saya rasa untuk grup ini saya tidak ada banyak komen, tapi tadi di awal-awal cuba tengok slide yang awal dari segi prevalence kejadian hipertensi untuk this area. Mungkin kes yang ada berapa ratus kes hipertensi di kawasan ini. Okey, di sini kan. Yang ini okey baik, bagus sebab dinyatakan berapa kesnya dan juga pada tahun 2023. Jadi saya nak tambah komen, saya lupa tadi untuk grup 9 tadi, ada yang data dia, statistik dia tidak diletak tahunnya. So whenever you put the cases, the prevalence or the incidence or the number of case or disease, you must put the year, ya, tahunnya masih masukkan sekali. Because mungkin adakah itu data 10 tahun yang lepas atau 5 tahun yang lepas kita pembaca mau tahu. Okey, itu saja Dr. Yudis komen dari saya untuk grup 10. Thank you very much, Prof. Rosita, for the comment. Is there any feedback, guys? Ada feedback atau umpan balik dari rekan-rekan mahasiswa? Sudah cukup Bu Nindya dan juga Prof. Rosita. Terima kasih banyak. Thank you very much. So, Prof. Rosita, if you get confused who to be called Bu Nindya, usually they called me Bu Nindya here at campus. So in case you get confused with my name, it's quite long name, so they called me Bu Nindya. Bu Nindya, okay. Yeah, that's actually my nickname. Okay, we'll jump to the last group for our discussion today, which is group 11. You can present your presentation. Okay, group 11 times yours. Baik, terima kasih sebelumnya untuk Prof. Rosita dan Bu Nindya. Selamat siang, Prof. Rosita dengan Bu Nindya beserta teman-teman. Kami dari kelompok 11 izin mempresentasikan variasi intervensi dalam rangkaian penanggulangan kejadian hipertensi di wilayah Puskesmas Aji Barang 2 pada tahun 2024. Next.
Baik, untuk intervensinya sendiri, kami memiliki 4 intervensi, di mana intervensi yang pertama yaitu pelatihan pengukuran tekanan darah pada kader posyandu lansia. Untuk latar belakangnya sendiri, yaitu terdapat beberapa kader posyandu lansia yang kurang memahami hal-hal penting saat menggunakan alat tensimeter, sehingga berpotensi menyebabkan ketidakakuratan dalam hasil. Untuk tujuannya sendiri, meningkatkan keakuratan hasil pengukuran tekanan darah yang dilakukan oleh kader posyandu lansia. Untuk output yang diharapkan yaitu meningkatnya pemahaman dan keterampilan kader posyandu lansia dalam mengukur tekanan darah. Untuk metodenya sendiri yaitu yang pertama menyampaikan materi terkait cara pengukuran tekanan darah menggunakan alat tensimeter dan dilanjutkan dengan demonstrasi cara pengukuran tekanan darah dengan menggunakan alat tensimeter yang baik dan benar. Next. Ini untuk media intervensinya, yaitu berupa PowerPoint yang nantinya akan berisi terkait materi bagaimana prosedur pengukuran tekanan darah yang baik dan benar. Next. Untuk intervensi yang kedua, yaitu edukasi hipertensi pada PKK. Untuk latar belakangnya sendiri, Puskesmas Aji Barang 2 sendiri memiliki jumlah penderita hipertensi terbanyak ke-12 dari 40 puskesmas di Kabupaten atau Kota Banyumas dengan jumlah kasus mencapai 4.792 kasus pada tahun 2023. Tujuannya sendiri yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya hipertensi dan memberikan pemahaman tentang hipertensi. Untuk outputnya sendiri yaitu meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait gejala dan faktor risiko hipertensi dan adanya peningkatan perbaikan perilaku masyarakat. Untuk metode pelaksanaannya sendiri, yang pertama yaitu penyuluhan dan kedua akan dibagikannya media berupa standing banner. Next. Berikut merupakan standing banner yang nantinya akan dibagikan ke 7 desa yang ada di wilayah kerja Puskesmas Aji Barang 2. Next. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada a challenge in adolescence. The adolescents we refer to here are participants of Posyandu Remaja, so not adolescents who have hypertension. And the background of this intervention, because early prevention is needed regarding the high prevalence of hypertension in that area. And the aims of these interventions to change their attitudes and increase their knowledge so they can live a healthy lifestyle. And there are a series of interventions consist several parts that are pre-test. Before that, we can hypertension gymnastic or senam. Terus ada pre-test introduce about hypertension with our media, that is our social media such as Instagram, and then there is study case, which is in this part, the participants will be divided into 4 groups for study case, and each group have a PK or a pendamping kelompok to discuss about hypertension. After that, medical check-up, because dalam pelaksanaannya ini dilakukan di Posyandu Remaja, jadi ada pemeriksaan kesehatan juga. After that, we can play games, that is truth or dare and post test. Next. Berikut adalah media intervensi yang kami gunakan, yaitu kartu Truth or Dare. Di kartu ini, there is 10 items of questions or challenge untuk bisa dilakukan oleh si remajanya itu. Terus selanjutnya, next. Di sini juga ada studi kasus yang dipecahkan bersama. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, akan partisipannya akan dibagi menjadi 4 kelompok, karena dari peserta Posyandu Remaja itu ada sekitar jumlahnya 30 participants atau 30 dibagi 4 kelompok, yang setiap kelompoknya itu nanti ada pendamping kelompoknya, yaitu dari kami sendiri, yang nantinya untuk memecahkan permasalahan kasus ini gitu. Setelah nanti sudah dikasih penjelasan terkait hipertensi dari video yang sudah kami sediakan lewat Instagram sosial media. Oke, next. Mungkin boleh bisa di-klik linknya. Bisa nyambung ke Instagram nggak, Bu?
This is example of Instagram. Nah, nanti kami akan menayangkan ini ke kelompok yang sudah tadi dibuat, sambil nantinya juga ada penjelasan dari kitanya gitu. Karena kami rasa ini lebih menarik dibanding dengan memberikan metode ceramah kepada satu kelompok gitu. Oke, di sini ada faktor-faktor risikonya seperti kegiatan aktivitas fisiknya, terus juga dari pola tidurnya, pola makan, dan juga manajemen stres. Oke. Ini bisa balik ke PPT. Oke, next. Oke. Selanjutnya itu ada intervensi optimalisasi kepatuhan penderita hipertensi untuk mengontrol tekanan darah. Dan dengan latar belakang hipertensi ini merupakan penyakit tertinggi di unit puskesmas Haji Barang. Kemudian pelaksanaannya ini akan dilakukan di Prolanis, yang nanti partisipannya itu adalah peserta Prolanis. Gitu. Sebelum mereka melakukan kegiatan pelayanan Prolanis, pemeriksaan tekanan darah itu saat menunggu antrian, kami akan melakukan intervensi ini. Gitu. Metodenya kami menggunakan metode ceramah dengan bantuan flip chart, terus nanti juga ada pemicuan. Pemicuan itu semacam kayak demonstrasi. Jadi kalau pemicuan yang di sini tuh kayak untuk to illustrate the mechanism of blockage in blood vessels that cause hypertension. Jadi alat yang kami gunakan itu bisa di next PPT-nya. Ada sedotan atau straw, plasticine, sama water that has been dyed atau air yang udah diwarnain warna merah itu mengibaratkan sebagai darahnya gitu. Jadi ketika darahnya ini dialirkan ke dalam sedotan yang ada di dalam plastisinnya ini ibaratnya itu adalah lemak yang akan menghambat proses aliran darah sehingga terjadi tekanan darah tinggi, sehingga nantinya diharapkan peserta Prolanis itu juga bisa menjaga pola makannya gitu, sehingga dapat menurunkan tekanan darahnya juga. Dan ini adalah media yang kami gunakan, yaitu flip chart. Next. Okay, this is the timeline of interventions. Maybe that's all from us. Thank you. Saya kembalikan lagi ke Bu Nindya. Thank you very much, Danny and the Group 11 for the presentation. Now it's time for Prof. Rosita to give an advice. Please, Prof. Rosita. Okay, thank you very much. Thank you, Dr. Edith. Thank you very much to Group 11. So yang ini adalah on intervensi hipertensi. Earlier you mentioned on the ketidakakuratan alat tensimeter. So yang ini akan di-address. Tadi saya tengok the last few slides tu menunjukkan demonstrasi pemeriksaan blood pressure dengan betul. So, is that the intervensinya? Okay, is this the intervention for the earlier, because you mentioned that ketidakakuratan kan? Yang ini dilakukan oleh di klinik, di kesihatan lah, isn't it? Di health clinics. Group 11? We did on the Community Health Center for Puskesmas. Okay, all right. Jadi, okay. So, I think it's good that you mentioned for the education, media is using standing banner. Jadi, standing banner, that one is apa? Media apa? If you use standing banner. Okay, this one. Okay, gejala and then faktor risiko. Okay. What is the first kotak hijau tu apa ya di dalamnya? I think it's written symptoms or gejala. Oh, gejala. Okay, all right. So this one,
yang standing banner ni mau diletak di mana ya? Di community. Where is it going to be put? Untuk yang standing banner ini, niatnya mau digunakan ketika intervensi juga nanti akan dibagikan ke 7 desa di wilayah Puskesmas Aji Barang Prof. Jadi nanti bisa diletakkan di balai desa atau di PKD, pos kesehatan desanya. Okay, so when you put it, so it's there, maknanya nanti the masyarakat umum will go and read, but there's no explanation kan? It's just like a poster. So it's a banner. Okay, fine. Okay, for the hypertension, I think that's clear. It's good that you do the pre and post. So again, like the previous group, I think important to do the pre and post so that you can assess the effectiveness of your programs, whether there are changes. Okay, okay, next kita pergi kepada hipertensi dalam kalangan adolescents. Can we go to the slides? Okay, sekejap yang tadi tu, yang the four box tadi, the previous slide. Okay, this one. Okay, you mentioned in the latar belakang, jumlah remaja dan kes hipertensi terbilang tinggi. Do you have evidence? What is how many? The incidence rate ke, the prevalence rate ke? Ada tak? Ataupun bilangan kes? For the total itu belum ada, Prof. Jadi itu berdasarkan hasil interview sama pihak Puskesmas. Okay, so there are no published data you cannot get from any laporan ke report, tiada ya? Tiada at the moment. Belum ada. Okay. Usually if we are doing writing, usually if we want, maknanya yang ini, okay, it's okay. But usually if let's say we want to make a statement like this, terbilang tinggi, usually we need to have some evidence. Maknanya rujukan, reference ya. Tapi tak apa, tiada. Okay, next one is you have done the pre and post test. And I think because the target group are adolescents, so your method intervensi ini sesuai, is suitable because you introduce the games kan, the truth or dare ya tadi kan, games tu, and then afterward follow yang ni truth and dare. So dia mesti menjawab soalan berkait hipertensi. Semua tentang hipertensi, okay? Okay, that's clear. Okay, 1 minit. Okay, alright. So, and then the senaman hipertensi, can we see the senaman hipertensi? That is the second part. Okay, so this one you will do a demo. Is it you will demonstrate live or is it in the video or what? Senaman hipertensi tadi. For the adolescent. Yang tu, senam hipertensi. Which one is that? Group 11? Yang slide senam hipertensi, Lutfi. Sorry, untuk yang senam itu kami sebenarnya udah nentuin, Bu. Cuma masih belum difiksasi untuk videonya mau yang mana. Oh, but you are going to do video? Yes. Okay. If it's video, it means it is audio visual media. Yeah? So you're using the audio media. Okay, that is good. How many minutes? You haven't done yet, but you are planning. The gymnastic hypertension, maybe suggest 15 minutes. Okay. Because biasanya kalau misalkan di
kelas rem itu atau posyandu remaja, sebelum pelaksanaannya itu emang ada senam sekitar 15 atau 20 menit. Okay, alright. And then the next one, your slide you showed studi kasus, case study of the age 21 years old. That one, is it a real case? Is it a real story? It gets from the journal of. Okay, I think good because when you do like that, you do a scenario base and you tell the masyarakat, you tell the penduduk, community, they will feel more, they will listen lah because it's like a story. It's a real case story and anybody can experience that. If they not aware of eating garam too much, every day garam, so then you will get hypertension at early age, at a younger age. Okay, that's good. Okay, the next one is Instagram. Instagram, I think the one that you demonstrate just now, I think suitable because your target group, because we mentioned yesterday during my lecture, we must make sure the media is suitable for the community. So now your target group is the adolescent, remaja, yang muda belia. Jadi Instagram, you all like Instagram, better. So it's good. Means they will watch it if you put any health education inside the Instagram. So I think that's all my comment. Is very good, interesting, because all the three groups use different types of media and instrument. Thank you, Dr. Yudith. That's my comment. Thank you very much for the commentary, Prof. Rosita, and thank you very much for three groups who presented their media interventions today. So we kind of designed to the project, we designed the media to the students to be as much creative as possible. So this community wouldn't feel like, oh, they already use it in the public health center and that part, and we use it the same thing in this public health center. So we push our students to do so many innovative way to do the intervention before they put the media very on good. it. Very, very creative. I think that will be interesting. Yeah, we did it a lot. So especially they are Gen Z, we push them to Gen do Z. whatever it takes to push their creativity to all out towards this intervention. So is there any more question or commentary, Prof. Rosita? So far, I think it's good because the students are clear about the media, what media they are going to use. And the content is also, they have the content. When I ask in detail, they have the contents. So I think I look for, so when later they will prepare the media and do the intervention in the committee. Okay, that's good. So yeah, and when Prof. Azia and Prof. Rosita came to our university, you guys can see the media already prepared. And okay. As we scheduled before, we planned to come to one of the community health center to show you the media they've shown and do the intervention. Yeah, I hope. We are so looking forward for you to come here. It will be interesting to see in the implementation to the community and the response from the community. Yeah. Okay. Yes. So hopefully you can join us. Yeah, hopefully can finish. I wish all the students all the best. Think what you're doing Thank you very much. Great job. I think it's good, and then kita niatkan because we want to share our a little bit of our knowledge, niatkan untuk kebaikan. Semoga dipermudahkan oleh Allah lah. Amin. Inshallah. Inshallah, hopefully it gives all the benefits towards community. Yeah, to the community. Okay. Okay, thank you so much, Prof. Rosita. That's all our meetings for today. We only have 3 groups discussion today, and we'll continue 3 groups tomorrow. And 3 groups, the 3 last group on Monday at the same time. Dr. Yudi, tomorrow what time? 2 o'clock. Same time. Yeah, same time as today. Thank you very much, Prof. Rosita. Bye. Have a great day for the rest of the day. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bye.